Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 601 menghukum Lu Chaojun. Sayang, kita ada sedikit masalah. Ji Fei sangat tenang, menatap Julie dan berkata dengan tenang. Aku menyukaimu saat kamu menghadapi masalah. Kamu yang paling maskulin dan tampan saat itu. Julie memandang Ji Fei, seolah dia seorang nimfomaniak. Hal ini membuat hati Lu Chaojun semakin dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang. Ji Fei merasa tidak berdaya. Julie menunjukkan cintanya dengan berani. Dia menoleh ke arah penjaga keamanan sambil tersenyum. Ingatlah untuk tetap membuka mata lain kali. Tidak semua orang mudah ditindas. Berhenti bicara omong kosong. Lihat bagaimana kami bisa membunuhmu secara langsung. Salah satu penjaga keamanan memegang tongkat karet dan memukul Ji Fei. Ledakan, suara botol meledak terdengar. Semua orang tercengang. Melihat lagi, darah mengucur dari dahi pengawal itu, dan tubuhnya terjatuh lemas ke bawah. Beberapa orang yang tersisa tertegun sejenak, dengan ketakutan di mata mereka. Apakah Ji Fei terlalu kejam? Apakah ada orang yang datang berikutnya? Jika tidak, aku akan kembali dan mencari kamar. Ji Fei sangat tenang saat memukul seseorang, bahkan tenang dan penuh hinaan. Adik laki-laki saudara Bin dan yang lainnya terkejut. Mereka yang memegang tongkat karet untuk menghancurkannya malah menahannya di udara, seolah-olah sedang disadap. Untuk waktu yang lama, wah, kamu benar-benar ingin mati. Saudara Bin meraung, dia tidak menyangka anak buahnya akan dijatuhkan oleh Ji Fei sebelum dia bisa mengambil tindakan. Ini adalah wilayah saya sendiri, dan saya dipukuli terlebih dahulu oleh orang lain. Ini benar-benar memalukan dan merupakan tamparan di wajah. Setelah berteriak, beberapa orang lainnya langsung berhenti berpikir, memegang tongkat karet, dan bergegas menuju Ji Fei dan yang lainnya. Mata Ji Fei menunjukkan jijik, dan dia tiba-tiba melangkah maju, lalu berbalik. Bang bang bang, beberapa petugas keamanan sudah tergeletak di tanah. Saudara Bin ditinggalkan sendirian. Dia menggosok matanya, mengira dia salah lihat. Penjaga keamanannya semuanya veteran, dan setelah pelatihan intensif, orang biasa dapat menghadapi 5 atau 6 orang sendirian. Tanpa diduga, di depan Ji Fei, dia ditangani bahkan tanpa satupun pertemuan tatap muka, dan terlebih lagi. Semua diproses. Tidak ada kemampuan untuk menolak sama sekali. Level ini sungguh menakutkan. Lu Chaojun menatap Ji Fei dengan kewaspadaan di matanya saat ini. Bagaimana pria ini bisa menjadi pria yang serakah dan penuh nafsu? Dia hanyalah dewa. Ji Fei, kamu adalah Ji Fei. Lu Chaojun tiba-tiba melihat seringai di mata Ji Fei, merasa familiar, dan berteriak ngeri. Haha, Ji Fei tertawa dan memandang Lu Chaojun. Kamu belum bodoh. Dia melepas topeng saat dia berbicara. Hati Lu Chaojun hancur ketika dia melihat bahwa itu benar-benar wajah yang sangat dia benci hingga dia ingin menikamnya sampai mati. Ditipu lagi, ini adalah rencana Ji Fei untuk menipu uangnya. Memikirkan penampilannya di depan Ji Fei barusan, berpikir untuk menghabiskan banyak uang untuk membuat Julie minum. Dia sangat tertekan hingga dia ingin membunuh seseorang. Menatap Ji Fei, kamu terlalu kejam. Dia tidak tahu bahwa selain kalimat ini, ada kalimat lain yang bisa menggambarkannya. Saudara Bin, yang berdiri di dekatnya dan sudah ketakutan, mendengar kemarahan dan ketidakberdayaan di mulut Lu Chaojun, dia begitu ketakutan hingga kakinya melunak dan dia duduk di tanah. Sepertinya ini pria yang hebat,
Ji Fei menghampiri Lu Chaojun, dan Lu Chaojun sangat ketakutan hingga dia ingin mundur. Patah, cek di tangan Ji Fei langsung menamparkan wajahnya. Terima kasih atas uangnya. Ah! Lu Chaojun dipukuli dengan menyakitkan dan diteriaki. Patah, Ji Fei melakukannya lagi. Ah! Lu Chaojun berteriak lagi. Bang, Ji Fei berkata 2 kali. Apakah kamu begitu bodoh sehingga kamu bahkan tidak tahu harus berkata apa selain berteriak? Lu Chaojun tiba-tiba terbangun. Tuan Ji, apa yang harus saya katakan? Bertanya dengan cemas. Aku bilang terima kasih. Apa kamu tidak tahu harus berkata apa? Bang, Ji Fei menyerang 2 kali lagi. Lu Chaojun sangat tertekan hingga dia ingin mati. Dia memberikan cek pada dirinya sendiri dan dipukuli oleh cek tersebut. Dia tidak tahu, dia tidak mau menceritakannya. Tetapi, terima kasih kembali, melihat tangan Ji Fei yang memegang cek itu terangkat lagi. Dia ketakutan dan berkata dengan cepat. Sepertinya kamu tidak hanya bodoh, tapi juga jahat. Haha, Ji Fei tertawa, menjabat cek di tangannya, memeluk Julie dan pergi. Lu Chaojun bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Benar-benar bodoh, benar-benar bingung, Ji Fei sudah menjadi keberadaan yang menakutkan di dalam hatinya. Dia takut, Zhou Tianfang akan dipukuli dan dimuntahkan darah, apalagi pemula seperti dia. Saat melewati saudara Bin, Ji Fei tersenyum dan berkata kepadanya, ingat, nama saya Ji Fei. Saudara Bin merasa lebih tidak nyaman dan sakit daripada ditampar wajahnya, karena perkataan Ji Fei terlalu lugas dan sombong. Ini adalah apa yang biasa mereka katakan ketika mereka menakut-nakuti orang yang datang ke bar untuk menimbulkan masalah, tetapi sekarang mereka dibiarkan sendiri. Tenggorokanku kering dan aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Fei berjalan beberapa meter dan tiba-tiba kembali tanpa peringatan apapun. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Lu Chaojun lagi. Ah! Lu Chaojun menjerit dan menutupi wajahnya, matanya. Itu semua karena kemarahan, itu semua kebencian. Itu semua penghinaan, tapi dia menahannya dalam diam. Sampah seksual, Lu Chaojun menelan kata-kata berikutnya yang ingin dia teriakkan tanpa berteriak. Karena Ji Fei sudah mencekik lehernya, di mataku, lebih mudah bagimu mati daripada membunuh seekor ayam. Bang, Lu Chaojun dilempar ke tanah seperti anjing mati oleh Ji Fei. Dia membawa Julie pergi dengan penuh gaya, meninggalkan orang-orang yang kalah di mana-mana. Sampai Ji Fei menghilang. Ah, Lu Chaojun berteriak dan bangkit. Ji Fei, aku harus membunuhmu. Berbalik dan lari. Saudara Bin segera bangkit dari tanah, cepat panggil Direktur Seng. Segera berlari menuju bar. Ji Fei tidak lagi peduli dengan kejenakaan mereka. Saat ini, dia dan Julie sudah berada di jalan di luar klub malam Zui Seng Mengdeat. Raja Naga, aku memutuskan untuk mempertahankanmu. Julie tiba-tiba terkikik dan berkata pada Ji Fei. Suasana hati Ji Fei yang awalnya baik menghilang seketika karena kata-katanya, dan dia menatap tajam. Jangan membuat masalah. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya telah menghasilkan lebih dari 200 miliar, yang cukup untuk mendukung Anda. Menurutku cukup bagimu untuk memelihara ratusan hewan peliharaan jantan. Ji Fei berkata dengan marah. Cekikikan. Julie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu terlalu banyak, cukup satu saja. Ji Fei melotot. Aku tidak merasakannya. Julie meraih Ji Fei dan berkata, saya baru saja memeriksa barangnya, dan saya merasa sangat senang dengan hal itu. Selain itu, Anda benar-benar pejuang di antara laki-laki. Ji Fei, Julie melirik celana Ji Fei.
dan senyuman di wajahnya sangat manis. Sedikit cabul, Ji Fei memukul kepalanya dan pergi. Aku bukan orang mesum, ini pertama kalinya bagiku dan aku masih menyimpannya. Julie tampak ingin sekali membuktikannya. Aku tahu, sekarang kembalilah, ada yang harus kulakukan. Bukankah kamu bilang kamu ingin tinggal sekamar denganku? Teriak Julie. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan itu. Lalu kamu sekamar dengan siapa, istriku? Anda? Julie terdiam, sudut matanya basah, dan wajahnya kecewa. Ji Fei tidak tahan. Jadi dia kembali dan menyerahkan cek itu kepada Julie. Apakah ini milikmu? Mendengus, Julie berbalik dan berjalan pergi. Ji Fei mengambil cek itu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya dan tidak mengejarnya. Julie awalnya berpura-pura pergi, tetapi ketika Ji Fei mengabaikannya, dia menjadi semakin marah dan pergi ke dalam mobil. Sekarang, tak jauh dari Ji Fei, seorang wanita sedang menjawab telepon di mobil sport Ferrari di depan Zui Seng Meng Deat Bar. Tiba-tiba dia berkata dengan sangat tidak senang, "Saya tahu." Patah, telepon telah ditutup. Melihat ke arah Ji Fei, dia menyalakan mobil dan melaju menuju Ji Fei. Bab 602 Pria-pria hebat sangat dibutuhkan. Ji Fei sedikit terganggu karena Julie, dan matanya tertuju ke arah menghilangnya Julie. Wuho! Tiba-tiba Ferrari mendengar suara akselerasi. Deru mesin membangunkan Ji Fei dan dia dengan cepat melompat ke samping. Merayu, Ferrari bergegas melewati Ji Fei, dan Ji Fei merasakan angin kencang di sekujur tubuhnya. Ini dia, jika itu orang lain, dia pasti sudah menjadi mayat. Ji Fei mengerutkan kening, kemarahan terlihat di wajahnya. Mencicit, Ferrari yang melaju tiba-tiba berhenti. Lalu seorang wanita berambut panjang berwarna kastanye turun dari mobil. Karena cemas, dia tidak bisa berdiri kokoh di atas stiletto putihnya, seluruh tubuhnya miring, dan pergelangan kakinya terkilir. Dia segera berpegangan pada mobil agar tidak terjatuh. Saat berikutnya, wanita itu mengabaikan rasa sakitnya dan terlatih-tatih menuju Ji Fei. Ji Fei yang menahan amarahnya melihat Ferrari diparkir dan ingin menghampiri untuk berdebat. Tiba-tiba dia melihat wanita itu turun dan terkejut. Pertama, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya minta maaf tadi." Wajah wanita itu menunjukkan rasa sakit, dan dia membungkuk dan meminta maaf kepada Ji Fei. Kemarahan di hati Ji Fei menghilang seketika, dan dia menatap wanita itu. Berhati-hatilah saat mengemudi lain kali. Ya. Wajah wanita itu menjadi lebih merah, bahkan menunjukkan tampilan yang halus dan menawan. Ji Fei berbalik dan pergi. "Tuan, apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan?" Wanita itu bertanya dengan cemas. "Tidak perlu." Aduh, wanita itu menjerit dan kemudian terjatuh ke belakang. Ji Fei tertegun sejenak dan menatap wajah wanita itu. Dia tertegun sejenak, pucat dan tidak berdarah, dan darah di tubuhnya tersumbat. Dia segera kembali dan mendukung wanita itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Saya tidak bisa menggerakkan tubuh bagian kanan saya, dan kaki kiri saya terkilir." Dahi wanita itu dipenuhi keringat, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. "Saya mengetahui keterampilan medis dan dapat membantu Anda merawatnya." Ji Fei menjemput wanita itu dan berjalan menuju Ferrari-nya. "Tidak perlu, aku akan cacat seumur hidupku." Wuho! Wanita itu tiba-tiba menangis. Ji Fei tertegun. "Bukankah kamu hanya memiliki garis keturunan yang lemah?" Wanita itu segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, kata mereka hidupku adalah paruh."
Oh, Ji Fei semakin penasaran, tapi tetap berkata, aku akan membantumu merawat lukamu dulu. Wanita itu masih ingin menolak, namun melihat keseriusan Ji Fei, dia langsung menelan kembali kata-katanya, terima kasih. Dengan air mata mengalir di bulu matanya yang panjang, dia menatap Ji Fei dengan rasa terima kasih di matanya. Ji Fei tidak menjawab. Dia langsung meletakkan wanita itu di kursi mobil, lalu berjongkok dan berkata, aku harus melepas sepatumu. Bagus, rona merah muncul di wajah wanita itu dan dia berbisik. Ji Fei melepas sepatu hak tinggi kristal putihnya, dan matanya tertuju pada kaki kirinya. Pergelangan kakinya sudah merah dan bengkak, dan terlihat jelas bahwa keseleonya tidak serius sekarang. Mungkin sedikit sakit. Harap bersabar. Ji Fei memegangi pergelangan kaki wanita itu. Tubuh wanita itu terasa seperti tersengat listrik, dan tanpa sadar dia berkontraksi. Ji Fei tertegun sejenak, merasa halus dan lembut, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah wanita yang aneh. Hasil yang menarik perhatiannya adalah rok mini wanita itu. Ji Fei merasakan jantungnya berdetak 2 kali dan dengan cepat menoleh. Wanita itu sepertinya menyadarinya, pipinya memerah, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menurunkan roknya. Tubuh yang setengah terkulai di kursi itu bernapas dengan cepat karena gugup. Ji Fei berusaha keras mengendalikan pikirannya. Dia segera menarik napas dalam-dalam, menekan kejadian itu dalam pikirannya, dan berkonsentrasi untuk meremas pergelangan kakinya yang merah dan bengkak. Wajah wanita itu bahkan lebih pemalu. Kadang-kadang dia bergerak sedikit karena diremas, dan kaki putihnya menjuntai di depan mata Ji Fei, seperti teratai salju. Ji Fei merasa api jahat yang baru saja dibangkitkan Juli selalu meningkat. Mulutnya kering dan dia dengan cepat berkonsentrasi untuk mengatasinya. Setelah sekitar 5 menit, Ji Fei melepaskannya dan merasa lega. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, lain kali lebih berhati-hati. Wanita itu jelas masih gugup, tapi gayahan berbisik, terima kasih, nama saya Seng Lingyun, siapa namamu? Melihat Ji Fei, dia bertanya secara proaktif, Ji Fei. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, Tuan Ji, apakah Anda seorang dokter? Seng Lingyun bertanya dengan cepat. Ji Fei menggelengkan kepalanya pada awalnya, lalu berpikir bahwa dia akan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang di masa depan, jadi dia mengangguk lagi. Itu benar. Seng Lingyun sangat gembira dan berkata dengan cepat, Tuan Ji, menurut Anda apakah penyakit saya dapat disembuhkan? Baru sekarang Ji Fei ingat bahwa meridian Seng Lingyun diblokir. Dia sedikit bingung sekarang karena reaksi menawan Seng Lingyun. Biarkan saya memeriksanya untuk Anda, itu bagus. Seng Lingyun segera menyerahkan tangannya pada Ji Fei. Ji Fei memandangi lengan seputih salju di depannya, yang seputih batu giok, dan hatinya bergetar lagi. Menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dia memegang lengan wanita itu dengan tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya pada denyut nadinya. Hanya dalam beberapa detik, mata Ji Fei melebar dan dia menatap Seng Lingyun, menunjukkan rasa tidak percaya. Dia juga langsung mengerti kenapa dia begitu putih. Karena tidak ada darah, ini adalah wanita dengan denyut nadi rusak dan kis serta darah yang lamban. Bagaimana kamu bisa bertahan? Ji Fei meletakkan tangan Seng Lingyun dan bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang memberi saya beberapa pil untuk diminum secara teratur untuk memastikan saya baik-baik saja. Lagi, Ji Fei ingin melihat obat ajaib apa itu. Seng Lingyun menggelengkan kepalanya. Tidak lagi,
Semuanya sudah dimakan, itu sebabnya ini menjadi semakin serius. Matanya menunjukkan kekecewaan dan ekspresinya menyakitkan. Kamu harus memperhatikan penyakitmu. Kecuali seseorang bisa membuka meridianmu, kamu akan lumpuh dulu. Lalu, Ji Fei tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi artinya sudah sangat jelas. Bisakah kamu membantuku dengan pengobatan? Seng Lingyun bertanya penuh harap. Ji Fei terdiam beberapa saat dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia bisa menyembuhkan, tapi butuh banyak energi. Sekarang kota Ningjiang sedang bergejolak, begitu musuh mengambil kesempatan untuk menyerang Anda akan berada dalam bahaya. Sekarang dia punya istri, dia harus bertanggung jawab atas Li Ruoxi. Mengapa? Mata indah Seng Lingyun yang berbentuk almond menunjukkan sedikit kekecewaan yang mendalam, dan menghela nafas. Saya juga tahu bahwa cepat atau lambat saya akan mati. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Penyakit seperti penyakitmu perlu disembuhkan oleh beberapa dokter pertapa ajaib atau keluarga besar. Ji Fei mengingatkan. Seng Lingyun tersenyum pahit lagi. Orang yang memberiku obat menyuruhku menunggu seseorang di kota Ningjiang, mengatakan bahwa jika orang ini muncul, dia dapat menyembuhkan penyakitku, dan dia juga takdirku yang sebenarnya. Jadi aku telah di sini, tunggu dalam diam. Ji Fei tercengang, apakah ada dewa seperti itu? Seng Lingyun melanjutkan, saya telah bersumpah bahwa jika pria ini dapat menyembuhkan penyakit saya akan menikah dengannya, berapapun usianya, dan berapapun kekayaan atau statusnya. Dia menatap Ji Fei, matanya penuh harapan, seolah dia bertanya apakah kamu pria itu. Ji Fei sangat penasaran dengan orang yang memberi obat kepada Seng Lingyun. Sungguh tidak mudah bagi orang ini untuk berbicara begitu jelas. Padahal, jika dia mau, penyakitnya bisa disembuhkan sekarang. Hanya saja saya tidak punya tenaga, dan saya sudah punya keluarga dan kekasih. Ji Fei kemudian diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Pihak lain telah menjelaskan bahwa orang itu adalah cinta sejatinya, dan pasti akan ada orang lain. Tunggu saja, aku bisa memberimu obat saat itu dan mengatakan hal seperti itu. Menurutku itu masih bisa dipercaya. Kebaikan dan kenyamanan, wajah cantik Seng Lingyun penuh dengan kekecewaan, dan dia berkata sambil tersenyum masam, tidak masalah, saya hanya berharap kekakuan barusan tidak terjadi lagi, dan saya tidak akan menyakiti orang lain. Itu benar, menunjukkan kebaikan. Ji Fei mengangguk tegas padanya, harap lebih memperhatikan dirimu sendiri. Saya menyarankan agar kamu mencoba keluar sesedikit mungkin pada hari ke-7 kalender lunar di masa depan. Itu adalah hari-hari ketika kamu memiliki lebih banyak serangan Tianyin Jumui. Seng Lingyun mengangguk. Terima kasih, saya akan memperhatikannya di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya ke Ji Fei. Aku hampir memukulmu sampai mati sekarang, tapi kamu menyelamatkanku, jadi kita semua bisa dianggap teman. Ji Fei tidak mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Sekarang dia memiliki terlalu banyak musuh di Ningjiang, dan memiliki banyak teman akan menjadi beban tambahan. Bertemu secara kebetulan, Ji Fei melambaikan tangannya pada Seng Lingyun dan ingin pergi lagi. Seng Lingyun tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Ji Fei. Bolehkah saya meninggalkan nomor ponsel saya? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Setelah itu, dia segera pergi. Seng Lingyun melihat ke belakang Ji Fei, dan tiba-tiba senyum bangga muncul di bibirnya. Pria hebat banyak diminati. Dia sudah berbalik dan berjalan menuju klub kematian Zui Seng Meng. Bersambung.